semua. Selamat siang, Pak. Hari ini kita diundang untuk hadir di ruangan ini karena Pak Regen akan mempresentasikan materi dan juga ini berkaitan dengan berbagi praktik baik dari Pak Regen. Jadi waktu dan kesempatan selanjutnya kita akan serahkan dan mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Regen. Silakan Pak Regen. Selamat pagi semua. Pagi. Saya tidak bersemangat. Kalau saya bilang selamat pagi, Pagi. semangat pagi. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih teman-teman semua yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDI Beginga, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDI Beginga, yang saya banggakan, yang saya kasihi teman-teman semua, Bapak Ibu Guru SDI Beginga. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi modul 1.4. Ini untuk kebutuhan kami sebagai guru penggerak angkatan 10 yang pada saat ini kami jalankan di angkatan 11 untuk memenuhi kebutuhan tugas yang ada di LMS kami sebagai guru penggerak. Dan langsung saja materinya tentang diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita ke pengetahuan tentang budaya positif, terlebih dahulu saya mengenai tentang tujuan pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, jadi sini kita sebagai pendidik, kita seharusnya menuntun. Selama ini kita tuh selalu menuntut, bukan menuntun. Kita menuntut di mana kita selalu berusaha mempersulit anak, kita mendekati anak, padahal itu adalah hal yang salah. Seharusnya kita tuh menuntut, bagaimana kita membiarkan anak itu berkreasi sesuai dengan kodrat yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Ini tentang pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah. Contohnya itu 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Konsep utama budaya positif, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, yang telah kita jalankan yaitu yang ke-6, keyakinan kelas, terus dan disiplin positif. Itu sudah kita jalankan. Terus perubahan paradigma itu selalu kita buat. Hanya
kita lakukan itu belum maksimal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi pada proses pembelajaran di sekolah. Disiplin positif itu yang pertama. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sokongan atau hadiah. Ini contoh yang tidak baik. Maksudnya kita janjikan anak, kita menjanjikan sesuatu, contohnya ada hadiah. Oh, saya kasih kau tugas, nanti hadiahnya seperti ini. Atau kita buat hukuman atau ancaman terhadap dia, itu salah satu yang tidak baik. Kebutuhan dasar manusia, ini kita belajar dari bawah. Kebutuhan dasar belajar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu namanya kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan dasar dari seorang anak. Jadi itu mereka mau ada bertahan hidupnya, ada rasa kasih sayang. Kalau kasih sayang kita berguru sudah pernah memberikan kasih sayang terhadap anak. Terus pengakuan atas kemampuan, bagaimana kita mengakui anak itu punya kemampuan. Walaupun dia tidak bisa di matematika, tetapi dia bisa membaca atau menulis contohnya. Terus kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan, misalnya anak ini punya minat di mana. Kita biarkan anak berekspresi. Nah, memilih sendiri, bukan kita bilang, oh si A ini kalau sini, si B kalau sini, itu boleh. Yang berikut, kesenangan. Mereka itu harus mempunyai rasa senang dulu agar mereka rasa nyaman. Biar mereka ke sekolah itu mereka rasa nyaman dan aman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini salah satu motivasi perilaku manusia. Ini contoh konsep disiplin dengan identitas gagal dan contoh konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu penghargaan, dan di sini hukuman. Ini contohnya. Hukuman itu yang pertama menyakitkan anak, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, kepercayaan dirinya hilang. Yang di sana konsep disiplin dengan identitas gagal, contohnya seperti penghargaan, itu seharusnya tidak efektif, merusak hubungan kita dengan anak, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking yang berikutnya merampas hak menghargai dirinya. Ini contoh-contoh yang tidak boleh kita lakukan.
Konsep disiplin yang sukses. Ini ada konsekuensi yang di sana restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, memaksa murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsep disiplin yang sukses yang perlu kita jalankan. Untuk di sana yang sukses terhadap restitusi, murid bertanggung jawab akan perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, murid bisa mengontrol dirinya. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Yang keenam, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pendekatan restitusi dan kata restitusi ini pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Gosen, berita tahu ini Gosen orang dari mana saya juga tidak tahu, hanya didata dari Gosen. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, artinya kita menawarkan. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Tadi saya sudah kita harus menuntut, tidak boleh menuntut. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, perbuatan. Ini contoh kasus yang saya ambil. Contoh kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Ini salah satu contoh hukuman. Konsekuensinya, kalau murid tidak mengerjakan PR ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Yang berikut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita kembali ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Pasti kita semua kan sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang berikut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini untuk membedah kasus disiplin positif, kita sebagai guru harus seperti seorang manajer. Manajer itu dia mengayomi. Jangan sampai anak yang tidak mengerjakan PR kita marah-marah, dan itu tidak boleh. Itu salah satu bisa mempengaruhi kepercayaan diri anak atau anak terganggu. Lama-kelamaan dia tidak suka dan tidak datang sekolah. 5 posisi kontrol restitusi ini. Tadi saya sudah katakan kita harus paling susah manajer. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Dan kita sebagai guru harus sebagai manajer yang paling terakhir. Kita tidak boleh menjadi teman dan kita tidak boleh menjadi pemantau, apalagi penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bisa ambil kasus-kasus sederhana setelah sini. Kalau sebagai penghukum, ini patuhi aturan sekolah dan cepat berdiri di depan kelas. Ini kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan bicara seperti ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, pasti kita akan tanya ke siswa, berapa kali Bu Guru atau Pak Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa. Betul tidak? Kita sampaikan begitu ke anak. Itu nanti posisi kita sudah ada di sini. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Pasti kita akan keluar bahasa, ayolah yang tertib.
buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi kita sebagai teman dengan kata-kata yang kita sampaikan seperti ini. Yang berikut sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Betul tidak Bapak Ibu? Yang terakhir, kalau kita sebagai manajer, pasti kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi yang harus kita ambil atau yang harus kita gunakan. Itu posisinya harus sebagai manajer. Bagaimana kita menanyakan kesalahan ke anak? Jangan kita langsung menunjuk ke anak. Kau kenapa tidak pakai topi? Kau kenapa tidak pakai dasi? Itu yang salah. Kita harus tanya, apakah kesalahan kamu? Pasti anak akan menyampaikan, oh saya tidak memakai ini, saya tidak memakai itu. Setelah itu kita harus tanya balik, kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Anak dengan sendirinya dia akan berusaha ketimbang kita bentak-bentak dia. Oleh karena itu kita harus sebagai posisi yang paling terakhir sana itu manajer. Jangan sebagai teman, jangan sebagai pemantau, jangan sebagai penghukum. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ada dua kata di sini, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini saya jelaskan tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh guru atau otoritas sekolah dan harus diikuti oleh semua siswa. Peraturan ini bersifat top down, di mana guru menentukan dan siswa mengikuti. Itu namanya peraturan kelas. Kita yang menentukan, otomatis siswa harus mengikuti. Sedangkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Ini kita sudah pernah buatkan selama ini sudah ada keyakinan kelas. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini kami di kelas 5 yang waktu itu masih kumpul banyak orang. Foto lama. Dan ini saya menentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, tak terlalu panjang-panjang kalimatnya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas harus terlibat dalam membuat keyakinan. Jangan sampai kalian pilih beberapa anak untuk membuat keyakinan. Harus semua itu terlibat. Baru kita ambil anak yang paling baik. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ini yang namanya segitiga restitusi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah memahami bahwa setiap anak berbuat salah. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah mengakui bahwa kesalahan telah terjadi. Ini membantu murid merasa didengar dan dihargai. Dia sudah buat kesalahan, pasti dia akan mendengar apa yang kita sampaikan. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, guru atau orang tua bertanya kepada murid tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, ini mengajak murid berefleksi dan memahami bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ini menanyakan keyakinan ini. Tentunya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Sekian saja
materi dari saya tentang diseminasi disiplin positif. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan dari Pak Egen tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi banyak hal yang kita sudah dengar bersama, lalu ada hal-hal baru juga yang kita dapat hari ini. Dan pada kesempatan ini kita wajib untuk memberi tanggapan supaya materi ini bermakna, karena harus ada tanggapan. Jadi waktu dan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menanggapi, saya berikan kesempatan dan Pak Egen siap untuk memberikan pemahamannya. Terima kasih. Ya, pertama dari Ibu Mia. Terima kasih kepada MC, terima kasih kepada pemateri. Apresiasi yang besar untuk pemateri dengan segala yang sudah diberikan, luar biasa menurut saya. Dari semua, dari awal sampai di akhir, dari materi yang saya dapatkan saat ini, itu saya menarik satu benang merah untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya. Saya sebagai guru, saya punya panggilan untuk menjadi guru. Sampai dengan saat ini, hari ini, itu tadi bahwa guru menuntun seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara. Kalau kita orang Jawa dengan Cai Perawaki dan semuanya tiga itu, saya dituntut untuk menuntun, dan saya dituntut untuk menjadi seorang manajer itu keras yang sudah dipercayakan untuk saya. Untuk semua itu, bahwa dalam perjalanan saya sebagai guru tidak lepas dari kekurangan saya sebagai manusia, tapi saya berusaha dan itu daripada itu, dari pemateri yang kasih tadi membuat saya untuk merefleksi untuk supaya dalam perjalanan yang masih ada ini, saya diminta untuk menuntun murid-murid, anak-anak yang dipercayakan kepada saya. Saya diminta untuk menjadi seorang manajer dalam pembelajaran saya di kelas nanti. Lebih dan kurangnya itu, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Mia. Itu tadi bentuk tanggapan dari Bang Mia. Mungkin ada teman-teman yang memberikan tanggapan baik berupa masukan ataupun pertanyaan. Saya persilakan. Materi tadi ada 15 slide. Mungkin teman-teman ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Saya berikan kesempatan. Tidak ada? Mungkin saya sendiri. Baik. Pertama, saya pribadi memberikan apresiasi kepada Pak Egen atas kesediaannya untuk memberikan materi, lebih tepatnya adalah berbagi praktik baik. Di sini tadi saya mendapat satu kata baru, restitusi, kan kalau salah. Ya, restitusi. Ya, restitusi itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menjadi seorang guru yang baik. Seorang guru yang baik. Kemarin-kemarin kita mungkin masih berada pada taraf penghukum, terus apa lagi tadi, ada yang pemantau. Saya rasa termasuk saya juga kadang berada di situasi tersebut. Jadi sekarang saya mendapatkan istilah baru ya tentang restitusi dan bagaimana menjadi manajer tadi. Pertanyaan saya, bagaimana ketika misalkan
guru dituntut untuk menjadi seorang manajer yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu. Menjadi pertanyaan saya adalah, siap dan tidak siapkah guru atau wajibkah guru untuk selalu menjadi pemantau? Karena setiap kasus yang kita hadapi di kelas itu berbeda-beda. Tadi satu contoh adalah mengerjakan PR. Apakah ketika terjadi kasus yang lain itu kita sebagai guru wajib untuk menjadi manajer? Karena di sini ada teman. Karena mungkin kasus lain, mungkin kasus lain anak-anak itu dia punya masalah, dia membutuhkan seorang teman. Mungkin di rumah tidak bisa, tidak bagus dengan lingkungan rumah, tapi dia mau kembali ke sekolah. Oh, saya mau bercerita dengan bapak guru, atau mungkin bercerita dengan ibu guru, atau mungkin saya mau meluapkan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Jadi pertanyaan saya, apakah seorang guru itu wajib untuk menjadi manajer atau bisa penyesuaian seperti yang ini? Tadi teman, atau misalkan dari pemantau, atau hanya wajib jadi manajer? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Bro, ini pertanyaan memang sangat-sangat baik sekali tentang bagaimana sebuah permasalahan dengan konteks masalah yang berbeda-beda. Apakah itu kita tetap memposisikan diri sebagai manajer, ataukah kita berubah ke teman, atau ke pembuku, atau ke pemantau? Namun yang lebih baik, bahwa tadi saya sudah sampaikan, posisi yang paling baik ada di manajer, di mana manajer itu dia bisa sebagai teman, sebagai pemantau dan pembuku. Tinggal kembali ke konteks permasalahan kita dengan siswa. Jadi misalnya kalau tadi contohnya sederhana tadi tidak mengerjakan PR, berarti kata yang kita sampaikan tadi, oh alasannya kenapa kok tidak mengerjakan PR? Ditanya secara baik, faktor apa? Tetapi kalau di konteks masalah yang lain, misalnya anak itu baku pukul dengan teman, bagaimana kita mengatasinya? Berarti kita bisa ambil dengan posisi yang teman. Tetap kita harus memposisikan diri kita harus sebagai manajer seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ingin. Ini masukan yang luar biasa untuk kita semua, bahwa menjadi guru itu harus banyak cara, tapi penempatan diri yang paling baik adalah sebagai manajer. Betul sekali jawaban Pak Ingin tadi, bahwa menjadi manajer itu bisa menjadi teman, hukum dan lain-lain. Terima kasih Pak Ingin. Untuk teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ini materi ini bermakna sekali. Oh ya, nama Miki. Bagus ya. Silakan Bang. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya juga bertanya. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi tinggi untuk Pak Egen. Ternyata selama ini punya bakat terpulang. Memang kita semua sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pendidik anak, tapi mungkin selama ini baru hari ini kita manfaatkan kesempatan yang enak ini untuk bisa saling berbagi praktik baik. Dan kalau bisa usulan saya, kegiatan yang bagus ini kita tingkatkan terus. Daripada kita harus mencari orang dari luar untuk berbagi praktik dengan kita, ternyata di antara kita juga banyak yang punya kelebihan dan kemampuan masing-masing. Kalau bisa kita tingkatkan terus, dan kalau bisa kita lakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk berbagi praktik baik ini. Dan yang kedua, untuk kebutuhan sertifikat, kegiatan begini sangat-sangat baik. Daripada kita harus mencari di kiri dan ke kanan seperti selama ini, apalagi Bapak Ibu sudah katakan tidak, jangan terlalu ikut yang dikat online. Jadi kegiatan ini menurut saya sangat-sangat baik, walaupun kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu.
Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Betty. Luar biasa, berupa masukan bahwa kegiatan ini harus berlanjut. Jadi Pak Egy bisa dengar sendiri harapan kami semua dan untuk kita semua bahwa berbagai praktik baik itu wajib untuk kita buat di SDI Bogenga untuk SDI Bogenga lebih baik. Jadi termasuk saya tadi, saya lihat keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa. Nah, saat di kelas kemarin, keyakinan kelas buat sendiri, Itu peraturan. karena sahabat ketik buat sendiri, lalu saya bersama-sama dengan siswa bahwa ini harus kita buat. Jadi saya keliru di sini. Dan bagus sekali di sini saya sudah dapat masukan bahwa harus kita buat bersama siswa. Jadi di sini saya bisa buat di kelas di mana. Baik, itu saja. Tidak ada lagi yang memberikan tanggapan atau bertanya? Ibu Yuang? Tidak ada? Baik, itu saja. Kali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Egy yang luar biasa ini. Itu saja pemaparan materi dari Pak Egy. Setelah ini nanti Pak Egy seperti apa kami harapkan untuk keberlanjutannya. Terima kasih.